Hai teman-teman, balik lagi ke channel Liam Audio and Sport. Kali ini kita akan review teman-teman. Di depan kita ada alat namanya prosesor karaoke merek Beta 3 dual core multi-level tipenya 20X KMix 2. Ini prosesor karaoke ya teman-teman, digital prosesor karaoke. Nah, ada yang masih salah teman-teman, khususnya ya, ada yang masih menganggap tuh kalau prosesor karaoke ini mirip sama DLMS gitu atau LMS, Digital Loudspeaker Management. Ini prosesor karaoke ini sama DLMS itu berbeda ya teman-teman. Ini kegunaannya ini nanti untuk di aplikasi untuk di karaoke. Jadi untuk di perangkat karaoke aksesorisnya ini teman-teman. Jadi walaupun ada kemiripan untuk isi dalamnya teman-teman, untuk fitur-fiturnya gitu. Cuma penggunaannya ini untuk prosesor untuk karaoke teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin membangun karaoke system yang memiliki speaker dengan konfigurasi speaker 5.1 seperti kayak home theater gitu teman-teman. Nah, ini dia alatnya yang dibutuhkan. Karena ini semacam preamp-nya, ini prosesornya, ini head unitnya teman-teman. Oke. Prosesor yang karaoke ini dia tuh 5.1 teman-teman. Jadi tuh dia ada kanan kiri, band kanan kiri, ada center, ada surround kanan kiri, dan subwoofer outputnya. Inputnya RCA teman-teman, ada 2 input. Ya, jadi dia sediakan 2 input dari 2 input, jadi bisa dari VOD dan BGM gitu teman-teman. Oke. Langsung aja teman-teman, ini pengoperasian ini bisa lewat depan secara manual dan juga bisa lewat PC melalui software. Kalau saya lebih senang pakai PC ya teman-teman. Jadi parameternya semua kebuka semua. Ini langsung saya praktekkan teman-teman ya. Jadi saya colok pakai kabel USB ke PC saya. Di sini ada pengaturan yang di atasnya dulu, di sini ada volume ya. Di sini adalah volume. Ada volume masternya. Ada mikrofon volume masternya dan efek volume masternya. Oke. Di sini pengaturan tab untuk musik. Kita bisa lihat di sini ada 10 band ya, 10 band parametric EQ. Di sini P ini maksudnya type bisa parametric, bisa low self sama high self. Parametric ini ya saya satu nih teman-teman nih. Nah, ini parametric nih. Oh, yang kedua nih. Parametric. Ini gainnya bisa turun ya teman-teman ya. Nah, ini parametric EQ. Nah, kalau misalnya di sini saya ganti jadi low self. Nah, ini low self. Nah, ini low self nih ke kiri ini semuanya turun semua nih teman-teman gitu. Kalau misalnya high self kebalikannya ke kanan turun semua teman-teman. Nah, ini. Jadi untuk mempermudah mempersingkat waktu untuk lagi nyeting, nah ini kepake teman-teman ya. Di sini untuk pengaturan musiknya juga di sini ada key control, ada crash, ada mall ya. Ada +1, -1 untuk ini ya, untuk lagu karaoke ya, mau naik 1 atau turun 1 gitu ya, key controlnya. Nah, di sini ada pengaturan untuk HPF juga dengan high pass filter dengan low pass filter. Nah, ini high pass filternya teman-teman. Di sini juga ada ininya, bisa diganti-ganti teman. Ada bezel, ada language LR4 ya. Lengkap juga nih, ada Butterworth. Ini jenis-jenis filternya teman-teman ya. Jenis-jenis filternya sudah lengkap, mirip seperti di DLMS teman-teman. Ini high pass filternya. Nah, ini juga high pass filternya ya teman-teman ya. Jadi mirip seperti pengaturnya seperti di DLMS. Jadi suaranya kita mau atur seperti apa nanti di sini kita bisa setting ya dengan baik dan lebih lengkap. Nah, di sini ada DEQ. Di sini DEQ, di sini ada 3 teman-teman ya. Di sini ada 3. Ini semacam equalizer juga teman-teman, semacam parametric equalizer juga. Nah, ini di sini dia bisa ada limiter juga di sini teman-teman. Ada limit levelnya, ada tag-nya, release-nya. Music lab, music right, EQ reset. Oke, synchronize. Oke, synchronize maksudnya nih bisa nih dua-duanya nyeting satu, dua-duanya ikut nih teman-teman. Jadi kanan kiri jadi ikut sama sih settingannya gitu. Kalau misalnya kita mau rubah yang sebelah kanan
beda sama sebelah kiri bisa teman-teman. Wah ini canggih juga teman-teman nih. Sekarang kita gantilah ini kan ke tab mikrofon ya. Mikrofon sama ada 10 band ya. Parameter EQ-nya 10 band di sini. Ada di sini juga ada high pass filter, ada low pass filter, mikrofon levelnya, ada feedbacknya, anti feedbacknya di sini nih. Feedbacknya ada bisa kita pilih di sini. Anti feedback EQ1 off ya kan. Dia ada sistem anti feedbacknya, wah keren juga ya. Jadi bisa ini teman-teman kalau mikrofon yang feedbacknya tinggi bisa kita kurangin di sini. Atau mau secara manual ya, biasanya kalau kita secara manual ya pakai di EQ sendiri ya. Mana yang frekuensi mana yang menyebabkan feedback ya kita cut gitu. Oke, ini teman-teman, ini ada noise gate juga. Ini kepake juga nih teman buat mikrofon. Kalau ada suara-suara yang tidak diinginkan, yang suara-suara kecil yang rumble-rumble bisa di cut di sini. Di sana ada limiter juga untuk mikrofon nih, suara yang teriak-teriak tinggi di sini bisa dikasih limit. Wah, keren. Dan pengaturan efek di sini ada 3 ya, echo A, echo B, sama reverb. Keren teman-teman. Bisa ada di efek juga bisa kita kasih equalizer ya teman-teman ya, supaya nggak feedback nanti EQ-nya masuk ke sistem kita ke outputnya. Jadi kita EQ dulu. Main, ini pengaturan untuk mainnya, kanan kiri ya, pengaturan untuk output kanan kirinya bisa di EQ, berarti dari inputnya dari musik kita bisa EQ, dari outputnya juga kita bisa EQ juga ya. Tapi kalau misalnya kita EQ di musik, jadi semua berpengaruh ya outputnya ya teman-teman, jadi mesti tahu cara nyetingnya. Di center ini sama ya semuanya seperti main ya, 10 parameter EQ ya kan, ada di sini ada center, ada main, di sini ada musik levelnya. Jadi enaknya kita bisa pilih mainnya mau musiknya seberapa persen, mikrofonnya berapa persen, echo-nya berapa persen, echo B-nya berapa persen, reverb-nya berapa persen. Wah ini canggih nih teman-teman, keren nih. Jadi ya, kita seleranya kemana gitu teman-teman ya. Center, subwoofer ya teman-teman. Rear sama ya teman-temannya, ini pengaturan semua sama, jadi outputnya ini sama, surround sama, semuanya sama. Ada limiternya juga ya untuk ini surround system. Nah ini yang kerennya lagi di sini teman-teman nih, sub center. Di sini ada pengaturan delay di sini teman-teman nih, berapa meter. Jadi kalau misalnya speaker kita banyak, kalau misalnya kita nggak ngatur time arrival, delay ke kuping kita, ke posisi duduk, wah bahaya teman-teman. Nanti speakernya bakalan bertumpuk, suaranya bakal bertumpuk dan akan menggaung-gaung dan tidak jelas. Akhirnya suaranya jadi kacau, tidak jelas. Dengan delay ini kita bisa atur posisinya berapa meter, berapa milisecond yang akan ke posisi duduk, seperti kayak DLMS deh gitu deh. Ya ini berarti ini sudah dipikirkan dengan oleh Beta 3 ini prosesor karaoke-nya ini, time arrival-nya jadi supaya kita sinkron gitu. Jadi delay-nya ada di senternya, ada ya, di main-nya juga ada delay-nya ya. Di main, center, di output di output semuanya ada delay, fungsi delay ya, di surround ya, di sistem. Oke. Wah ini keren teman-teman, rekomendasi ya. Jadi kalau kalian yang hobi dengan karaoke, pingin punya sistem karaoke seperti di karaoke room yang pro gitu ya, karaoke room yang mewah-mewah, jadi kalian harus mempunyai alat ini. Dari alat ini baru kita oper ke loudspeakernya ya, ke speaker masing-masing. Mau pakai speaker aktif boleh, mau pakai speaker pasif boleh. Jadi speakernya itu bisa lebih dari 2 ya, bisa 5.1 seperti kayak di home theater. Mau speakernya berapa besar ya, 15 inci atau 10 inci, 12 inci ya kan. Jadi dia punya settingannya nanti udah pro gitu ya. Wah, itu suaranya bisa kenceng tapi clarity-nya dapat. Tang, itu dia yang dicari. Walaupun kencang tapi clarity dapat ya kan, suaranya nggak pecah ya, mikrofonnya enak ya kan, nyanyinya enteng tapi nggak pecah suaranya. Ini dia alatnya, kalian jadi harus punya alat ini. Jadi yang kalian yang ingin karaoke sistemnya mantep ya,
saya akan menjawab ya pertanyaan dari satu viewer ya teman-teman. Bagaimana sih caranya instalasi jalur kabelnya untuk mengukur frekuensi respon di alat mixer melalui program smart ya teman-teman ya. Ini kita teman-teman bisa lihat ini adalah software smart ya teman-teman, magnitude dan fase ini frekuensi responnya ini. Saya lagi mengukur frekuensi respon dari prosesor karaoke ini ya. Nah, ini untuk jalur instalasi kabelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dari soundcard kita ada keluar output ya, output 2 kanan kiri ya outputnya. Satu output kita pakai untuk masuk ke sini lagi sebagai signal pembanding. Output satu lagi masukin ke alat ini teman-teman. Ke prosesor karaoke atau mau ke mixer kemana juga terserah ya teman-teman ya. Intinya adalah dari software ini keluar sweeping noise ya, masuk ke alat lagi, satu sebagai signal pembanding, satu lagi sebagai measurement, sebagai alat yang mau kita ukur. Terusnya dari alat ini keluar outputnya ini pakai kabel XLR masuk lagi ke sini teman-teman, ke sini sebagai measurement. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman nih, di sini adalah measurement itu jadi input signal yang ini teman-teman. Dan ini adalah referensinya, itu adalah input signal yang ada di sini teman-teman, nomor 2 nih. Tuh. Oke. Jadi ini measurement sama referensinya harus seimbang. Signalnya harus sama. Jadi kita baru sampai ke titik 0 ini. Ke 0 desibel. Oke, coba saya ini ya teman-teman ya. Saya praktekkan nih, misalnya di sini saya buka aplikasi prosesor karaoke-nya ini. Ini adalah high pass filternya ya teman-teman ya. Ini high pass filternya saya mundurin. Nah, apa yang terjadi ke frekuensi responnya? Ya, berubah juga teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Bergeser ya frekuensi responnya ke sini. Ya. Nah, berarti ini bekerja secara akurat ya, teman-teman. Kita lihat lagi. Oke, coba kita boost ya, boosting di 200. Nah, kita boosting di 200. Apa yang terjadi di nah, ini lihat sini teman. Frekuensi 200 naik ya teman-teman. Naik 6,3 desibel ya teman-teman ya. Ini naik nih teman-teman. Oke, sudah mengerti ya teman-teman untuk ininya. Semoga bisa dimengerti. Untuk mengukur ya, misalnya mengukur mixer bisa juga, mengukur alat DLMS juga bisa juga. Kita lihat yang penting ada inputnya, ada outputnya teman-teman. Oke. Jadi frekuensi, maksudnya signal ya, ping noise yang masuk dari sound card kita masukin ke alat, dari alat itu nanti diproses kembali ke sini teman-teman, ke program smart, nanti dianalisa di sini. Yang penting signal measurement sama referensinya harus seimbang. Ini coba saya buka ya di sini measurementnya. Kalau saya naikin nih ke apa nih? Nah, ini tuh ya, kalau misalnya itu dia ngepick. Nah, anggap saya naikin dikit deh. Ini anggap saya naikin dikit nih measurementnya tuh lebih dari referensinya. Dia signalnya adalah langsung naik. Enggak berada dalam 0 desibel. Jadi signalnya harus kecil, turunin, harus seimbang. Baru kita bisa kita ukur measurement di perangkat yang kita mau ukur. Itu misalnya mau diapain lagi di sini ya kan. Bagian sini kita cut apa yang terjadi. Nah, ya di sini berarti akurat ya, alat ini adalah akurat. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa berguna dan bisa menjelaskan pertanyaannya. Baik teman-teman, saya akan spill harganya untuk prosesor karaoke ini di harga 5.500.000 ya teman-teman. Tapi dengan kemampuan dan fitur-fitur yang sangat mumpuni teman-teman. Ini suaranya juga keren ya teman-teman ya. Jadi kalau yang berminat ingin membangun sistem karaoke di rumah ya kan, mau yang karaoke-nya pro ya kan, mau yang suaranya kencang tapi clarity-nya dapat, suaranya jernih, ya mikrofonnya enteng ya kan.
Nanti kita bisa bantu dengan setting dan instalasinya ya teman-teman, ya kan. Tinggal telepon aja nanti ke nomor telepon saya, nanti saya taruh di bawah di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi dulu mau seperti apa karaoke-nya, mau ya kan, dengan budgetnya seperti apa. Nanti kita bisa bantu pemilihan untuk speakernya di rumah atau di tempat karaoke room atau di tempat usaha dimanapun yang kalian prepare ya, siapkan gitu kan. Oke, terima kasih sudah menonton. Kiranya video ini berguna bagi yang ingin mencari perangkat karaoke. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kiranya bisa di video ini bisa di share, bisa dikasih like, dan juga bisa minta tolong di subscribe channel saya semoga bisa menjadi semangat yang lebih baik lagi untuk membuat video-video yang lebih baik lagi ke masa yang kedepannya. Terima kasih teman-teman. Salam audio, salam olahraga, salam sehat selalu.